Welcome to Juru Bicara. Hari ini saya akan membahas kisah tragis yang dialami oleh seorang wanita yang meninggal secara tragis dan ditinggalkan di Bandara Soekarno-Hatta selama berhari-hari. Mari kita ulas tuntas kisahnya. Rabu pagi, 19 November tahun 2014. Bandara Soekarno-Hatta sedang sibuk-sibuknya. Ribuan orang datang dan pergi. Suara deru mesin pesawat bersahutan dengan panggilan pengumuman keberangkatan. Namun, di sudut area parkir Terminal 2D, ada satu titik yang sunyi, namun menebarkan horor. Sebuah mobil Honda Freed berwarna abu-abu dengan plat nomor B136 Sri telah terparkir di sana selama 4 hari. Mobil itu terkunci rapat di bawah terik matahari Jakarta. Bukan suara mesin yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, melainkan bau busuk menyengat yang mulai tercium dari celah-celah pintu. Ketika petugas keamanan dan polisi akhirnya membuka paksa mobil tersebut, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Di kursi penumpang depan, duduk sesosok tubuh wanita yang sudah membengkak, menghitam, dan sulit dikenali. Ia adalah Sri Wahyuni, 42, yang telah menjadi penumpang diam di parkiran itu sejak Sabtu lalu. Bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa berakhir tragis di parkiran bandara? Jawabannya mundur ke 5 hari sebelumnya. Awal yang manis Jumat, 14 November tahun 2014. Kisah ini dimulai dengan kontras yang tajam. Sebuah rekreasi yang seharusnya bahagia. Pada Jumat pagi, tanggal 14 November tahun 2014, Sri Wahyuni menjemput teman dekatnya yang bernama Jane Alter Huliselan, usia 31 tahun, di kosannya di Kemang. Hubungan mereka cukup dekat. Sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara ini dengan menggunakan mobil Honda Freed milik Sri. Mereka memutuskan untuk lari sejenak dari rutinitas dan pergi berlibur ke Puncak Bogor. Siang itu dihabiskan dengan tawa dan perjalanan santai. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan pulang dari Puncak akan menjadi perjalanan terakhir bagi Sri Wahyuni. Sepulang dari Puncak, mereka tidak langsung pulang ke rumah Sri di Cirendu. Langit sudah gelap ketika mereka memutuskan untuk singgah di sebuah tempat hiburan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sekitar jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Keadilan yang menjemput. 4 hari kemudian, penemuan jenazah yang membusuk itu menggemparkan publik. Polisi bergerak cepat. Rekaman CCTV bandara menjadi saksi bisu yang tak terbantahkan. Terlihat jelas sosok Jane Alter keluar dari mobil Honda Freed seorang diri dan masuk ke terminal keberangkatan. Manifest penumpang pesawat mengonfirmasi kepergiannya ke Nabire. Tak butuh waktu lama, pada Jumat 21 November tahun 2014, pelarian Jin berakhir. Tim gabungan polisi menangkapnya di rumahnya di Nabire. Jin tidak bisa mengelak. Akhirnya Jan pun tertangkap di rumahnya di Nabire, Papua. Vonis hakim. Kasus kematian Sri Wahyuni. Pada tanggal 4 Mei tahun 2015, Palu Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang diketuk Jane Alter Huliselan,
divonis 15 tahun penjara. Hakim menyatakan ia terbukti melakukan pembunuhan pasal 338 KUHP dan pencurian pasal 362 KUHP. Meskipun bukan pembunuhan berencana, tindakan spontan Jin yang merenggut nyawa dan diakhiri dengan pencurian harta korban dinilai sebagai perbuatan yang keji. Jin pun akhirnya menangis dan sangat menyesali perbuatannya.